Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai smart lamp, yaitu lampu cerdas yang menggunakan sensor kamera untuk mendeteksi pergerakan. Jadi, smart lamp ini adalah proyek di mana lampu ini bisa menyala secara otomatis dan mati secara otomatis. Nah, sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Baiklah, anggota kelompok yang pertama ada Rian Albensa dengan NPM 2504 1110011000044. Yang kedua ada Gadik Naja NPM 2504 1110011000073. Dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Yusuf Abrar NPM 2504 1110011000005. Baik, Dan selanjutnya adalah latar belakang. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini, penggunaan listrik yang efisien merupakan hal yang sangat penting, terutama di kalangan mahasiswa yang sering memiliki aktivitas padat. Tidak jarang mahasiswa itu kayak sering lupa mematikan lampu ketika meninggalkan kamar, laboratorium, ataupun ruang belajar. Kebiasaan ini membuat listrik itu menjadi boros, sehingga kami menciptakan sebuah proyek untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dibutuhkan sebuah sistem otomatis yang mampu mendeteksi keberadaan orang di dalam satu ruangan yang menyala atau mematikan lampu secara cerdas. Salah satu solusinya itu adalah menggunakan sensor kamera pergerakan yang dapat mendeteksi aktivitas manusia berdasarkan gerakan tubuh. Dan dengan bantuan teknologi inilah lampu dapat menyala secara otomatis ketika seseorang masuk ke dalam ruangan dan mati kembali ketika ruangan kosong. Jadi cara kerja smart lamp ini, ketika 5 menit tanpa pergerakan maka lampu akan otomatis mati. Nah, ketika 5 menit kemudian ada seseorang yang bergerak atau ada sebuah pergerakan, maka lampu ini akan otomatis hidup. Untuk cara kerjanya sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk cara kerja, disclaimer dulu, ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi karena kita dalam modul itu ada juga otomatisasi pengatur suhu ruangan. Jadi pada dasarnya ini free simpelnya. Jadi kami memakai microcontroller ESP32. Ada dua sensor, DHT22 dan IR receiver. Dan seharusnya kalau yang di pengaplikasian yang nyata, saya menggunakan IR receiver, transmitter, dan satu buah kamera. Lalu untuk pengatur suhunya DHT11 dan monitor untuk menampilkan tali suhunya. Oke, cara kerjanya ESP32 pin GND dan pin 3V3 dimasukkan ke breadboard di J1 dan J2. Lalu yang lain juga mengikuti kabelnya. Kabel monitor dihubungkan ke SDA-nya ada di 21 dan SCL-nya ada di 22. Lalu IR receiver outputnya ada di 15 dan DHT22 SDA-nya ada di 4. Lalu kalau nanti kan ada kamera tuh, nanti kameranya bakal menyesuaikan kodenya juga. Lalu untuk kan misal nggak ada orang mati tuh lampunya, itu kemungkinan kami akan memakai servo untuk mematikan saklar, dan untuk mematikan AC kami memakai IR transmitter. Mungkin karena keterbatasan modul di aplikasi, jadi kami tidak bisa memasukkan IR transmitter tersebut. Nah, ini yang ada aja nih, karena IR transmitter di sini nggak ada. Lalu ini juga bisa disetel di HP karena ESP32 bisa terhubung WiFi. Lalu dari WiFi tersebut HP bisa terhubung dengan ESP jika dalam satu WiFi yang sama.
Nah, itu cara kamera mendeteksi apabila dalam suatu ruangan nggak ada orang nih dalam ruangan tersebut, maka kamera akan mengirim perintah ke SP32 dan SP32 mengirim perintah ke servo dan IR transmitter untuk mematikan AC dan mematikan lampu secara otomatis. Lalu sensor IHT22 ini fungsinya sebagai pemantau suhu ruangan. Kami ada tambahan fitur yaitu pemantau suhu ruangan. Jadi apabila mungkin untuk kodasinya itu bisa dikontrol dari HP juga untuk kodasinya. Jadi misal kita mau, misalnya gini, kita mau mengatur matinya jam berapa, hidupnya jam berapa. Habis itu sistem otomatisasinya hidup apa enggak. Misalnya kita mau hidup otomatisasinya, kita hidup ini. Kita mau suhu minimalnya itu berapa? Misalnya suhu terdinginnya berapa? Suhu terdingin itu ada di angka 19 derajat Celcius misalnya. Dan suhu terpanasnya ada di suhu terpanas mungkin di 21 derajat Celcius. Dan jika dalam ruangan tersebut suhunya mencapai 22 derajat Celcius, maka IR transmitter akan mengirim sinyal ke AC untuk menurunkan suhunya agar lebih dingin. Dan jika ruangannya mungkin kan tadi 19 yang terdinginnya kan, mungkin ruangannya 18 derajat Celcius, maka IR transmitter akan mengirimkan sinyal ke AC untuk menaikkan suhunya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lanjut ya. Baik. Intinya kesimpulan dari presentasi kami ini adalah produk kami ini untuk mengurangi pemborosan listrik, di mana apabila tidak ada kilat di ruangan, AC atau lampu mati otomatis gitu. Baik, presentasi dari ini saja presentasi dari kelompok kami mengenai proyek Smart Lab. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami membuat sensor AC, Pak, menggunakan kamera. Nah, jadi kan selama ini tuh kalau misalnya kita udah siap pelajaran nih, Pak, kan pasti kita sering kayak lupa matiin AC, itu membuat pemborosan energi gitu, Pak, ya. Boros energi kalau misalnya AC-nya berganti gitu. Nah, di sini kami buat sensor AC menggunakan kamera. Nah, jadi ini tuh mendeteksi pergerakan. Jika 5 menit nggak ada pergerakan, maka AC otomatis mati. Nah, jika ada kamera mendeteksi pergerakan, maka AC akan menyala otomatis. Jadi kameranya belum ada nih. Ini untuk mengatur hidup dan matinya AC pakai itu dari komputer. Nah, mikrokontroller untuk semua sistem otak. Jaringannya ini di hati saya sudah mengatur dulu. Jadi untuk prediksi suhunya. Nanti mungkin kamera ini codingnya perlu, Pak? Ya terserah. Nah, jadi codingnya nanti saya ngeluarin outputnya di yang transmitter outputnya di 18 di 19, sedangkan yang di HT11 outputnya di 16. Itu aja sih, Pak. Apalagi belum ada di desainnya. Di kamera. Terus Power supply. power supply pakai langsung dari jawabkan. Hah? Ya kan tetap harus ada power supply kan? Ini merupakan contoh prototipe aslinya yang mungkin baru 90% prosesnya ya, dan ini juga merupakan contoh desainnya. Baik.